Halo, kalian mau bikin framer dengan efek kayak gini? Tonton video ini sampai habis. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang kita akan belajar framer hari kedua. Kita copy dulu. Sini contohnya website yang akan kita jadikan referensi adalah kita tiru adalah fabrika.framer. Di sini kita buat frame baru untuk dijadikan kontainer dari gambar logonya. Kita buat frame baru atau tekan F atau pilih di atas. Kita tambahkan radius 20. Kita ganti warnanya jadi putih. Dan selanjutnya kita copy frame-nya menjadi 2 dan ganti ukurannya, kecilkan ukurannya. Selanjutnya kita import gambar logo yang kita sudah siapkan. Yap, setelah logo berhasil kita pilih fit. Kalian bisa sesuaikan dengan gambar yang kalian punya. Terus selanjutnya kita atur tingginya biar tidak terlalu besar, kita kecilkan sedikit, mungkin kira-kira 40 cukup ya, sudah mirip. Sekarang kita copy. Sudah di framer juga ada komponen, cuma untuk sekarang karena kita baru belajar, kita copy saja komponen ini menjadi, sebelumnya kita grup dulu. Kita grup dulu mereka di dalam satu frame yang baru. Kita ganti posisinya absolut. Karena jika relatif dia akan terpengaruh dengan frame yang lainnya. Kita ganti ke absolut. Kita bisa sesuaikan, tarik sesuka hati kita. Kita copy komponennya menjadi 2. Kita gabungkan. Kita jadikan dia satu frame. Add frame. Atau command enter di macOS, di iOS. macOS maksud. Terus kita ganti, kita gabung, kita grup lagi dia. Kita pilih kedua komponen dan kita grup. Kita grup, add frame. Setelah menjadi satu, ini salah. Kita ulang. Kita grup, kita select komponennya, kita bikin dia menjadi grup dalam satu frame yang baru. Kita ganti namanya container seperti di penamaan di CSS framework. Dan kita ganti jadi absolute agar bisa kita tarik dulu. Sebenarnya ini bukan best practice ya, tapi karena kita sedang belajar, kita buat yang kita tahu dulu. Nanti kita akan atur layoutnya. Sekarang kita copy menjadi 3, terus ini karena kepotong, kita jadi width-nya fit content, terusnya kita copy akan menjadi 4. Kita copy, kita sesuaikan gap-nya agar lebih panjang. Dan kita pilih kontainernya. Di situ ada tanda pink. Kalian bisa tarik gap-nya seberapa yang kalian mau. Sebenarnya kalian jika untuk responsif nanti width-nya bisa jadi fill
tapi sekarang kita belum ada kontainer di luarnya. Sekarang cukup seperti ini. Kita ganti gambar kliennya. Sebenarnya ini bukan klien, tapi perusahaan yang saya dulu pernah kerja. Kita ganti semuanya, ini sebagai sampel aja. Kita ganti semua gambarnya. Kalian bisa siapkan dulu gambarnya. Jika belum punya, kita bisa download di Google dan merubah warnanya di aplikasi yang kalian suka. Oke, setelah jadi semua komponennya, yang di atas ini belum ke grup. Jadi kita grup dulu dia menjadi satu frame. Dengan dia full absolute dulu biar gampang di posisiin dulu. Terus yang teks sebelah kanan kita grup juga menjadi satu frame. Nah, ini seperti auto layout di Figma agar terlihat lebih rapi ya. Kita ganti lagi absolute, terus semua udah jadi satu frame ya. Jadi framer adalah frame di dalam frame, teks itu frame, gambar itu frame, icon itu frame. Dan yang bawah juga sama, kita lakukan yang sama. Kontainernya dan teksnya kita jadikan satu frame agar kita mudah mengatur spacingnya, paddingnya. Sekarang dia udah jadi satu frame di dalam frame. Sekarang kita akan merapikan agar tidak nempel. Kita rapikan dulu. Kita cari mengecil layout, kita tambahkan layout, dia ke tengah, kita ganti align-nya jadi left, terus kita tambahkan gap-nya mungkin 20, ya 20 cukup. Sekarang berikutnya kita ganti namanya biar kita nggak susah. Kita ganti nama layernya our client, terus kita ingin dia jadi satu frame dengan hero kita yang ada di atas. Kita comment enter agar membuat frame baru. Untuk membuat frame baru, di sini kita tambahkan layout dan kita bisa mudah membuat gapnya. Kita konsistenkan 20 dulu. Oke. Dan selanjutnya kita akan tambahkan sedikit efek on scroll. Jadi enaknya di framer ini kita membuat website seperti di Figma, drag and drop. Persis fungsinya seperti di Figma, caranya juga ada beberapa tambahan. Di sini ada efek, kita bisa tambahkan efek dan website ini siap live. Tambahkan efek on scroll ya tadi ya. Atur, jika di scroll nanti dia akan ukurannya akan jadi satu seperti itu. Terus kita lanjutkan. Nah, ini ada presetnya, kita coba scale out atau scale out. Yang scale out top. Jadi jika di scroll dia akan nge-scale ke atas. Opacity-nya kita jadikan 1 saja, scale out-nya nanti sebesar apa kalian bisa atur di sini. Terus kita transisinya kita rubah agar lebih lembut, lebih smooth. Tambahkan sedikit waktunya, mungkin 1 detik, 1. Kita lihat preview. Nah, keren kan? Enaknya di Framer itu kita bikin UI-nya, layout-nya, efeknya, dan itu kalian sudah siap dipublish. Oke, sekarang kita akan buat dia section our client-nya berada di bawah. Kita lihat tutorial di Framer Academy. Di sini ada namanya Z-index. Kalian bisa gunakan Z-index. Pada dasarnya Framer itu layering-nya jika dia posisinya di bawah, maka dia juga di bawah
Jika posisi relatif itu dia akan di bawah layer frame yang di atasnya. Jadi gimana caranya biar layar kita posisinya di bawah, tapi posisinya di bawah dari layar yang hero ini, kita gunakan Z-index. Z-index kalian perlu aktifkan dia di position absolute. Nah ini kita cari-cari dulu ya. Kita masih pemula jadi kita belum tahu di mana posisinya. Nah itu. Oke. Nah situ kita perbaiki efeknya. Ya. Set. Kita ganti offsetnya mungkin 200. Kita set dia di 200. Tapi minus 200. Offset, ya. Offset. Dan kita preview. Wah, hilang. Ada yang salah nih. Kita cek lagi animationnya. Positionnya absolute. Tadi kita cari dulu ya. Masih hilang. Kita cari dulu, kita hidden satu-satu container. Ini section our client terpisah, sudah kita pisah. Kita tambahkan padding top. Oke, 80 mungkin 60 40 60 kan. Ya 60. Oke, kita coba cek. Nah, cakep. Nah, segitu aja teman-teman. Jika kalian tertarik ingin mengikuti perkembangan belajar Framer, kalian bisa follow, like, comment, atau subscribe, dan bisa juga share link hasil Framer kalian di bawah. Segitu aja, terima kasih udah nonton. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.